Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uwais Al-Qarni. NIM saya 24477111021. Prodi saya Pendidikan Olahraga kelas A dan saya mahasiswa dari STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, yakni dosen pengampu Bapak Arya Effendianto MPD. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu tentang PGRI-an. Berikut adalah definisi dan penjabaran materi menurut pendapat saya tentang program kerja bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Latar belakang, penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan bagian penting dalam kegiatan mahasiswa karena dapat mengembangkan ilmu, pengetahuan sekaligus menerapkan secara langsung di masyarakat. Namun, masih banyak mahasiswa yang belum memahami penelitian dengan baik dan kurang terlibat dalam pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program kerja yang dapat meningkatkan kemampuan penelitian serta kepedulian sosial mahasiswa agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan adanya program ini, organisasi tidak hanya berfokus pada pengembangan internal, tetapi juga berperan aktif dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Pengertian program kerja adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Program kerja memuat tujuan kegiatan, waktu pelaksanaan, pihak yang terlibat, dan indikator keberhasilan sebagai pedoman. Pelaksanaan kegiatan bidang penelitian adalah fokus atau ruang lingkup kajian ilmiah yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Penentuan bidang penelitian membantu menjaga arah, batasan, dan kedalaman kajian agar penelitian lebih berfokus dan sistematis. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan menerapkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian untuk memberikan manfaat serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi kepada masyarakat. Tujuan meningkatkan kemampuan penelitian mahasiswa, dan yang kedua, membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian secara sistematis dan ilmiah. Dan yang ketiga, menumbuhkan kepedulian sosial. Dan yang keempat, yaitu mendorong mahasiswa untuk lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dan yang kelima, memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat. Dan yang keenam, menghasilkan ide atau tindakan yang dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Dan yang ketujuh, itu mendorong kontribusi nyata mahasiswa. Dan yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kesembilan, yaitu mewujudkan perubahan sosial yang lebih baik. Dan yang terakhir itu ada mendukung terciptanya kondisi masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Dan itu ada permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah masih kurangnya pemahaman mahasiswa tentang penelitian. Itu rendahnya partisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat, serta terbatasnya keterampilan dalam menerapkan ilmu secara langsung di lapangan. Selain itu, ketersediaan wadah kegiatan yang terstruktur juga masih belum optimal, sehingga menghambat keterlibatan aktif mahasiswa. Itu ada dampak dan permasalahan. Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya kontribusi mahasiswa terhadap masyarakat, kurangnya pengalaman praktis yang dimiliki, serta terhambatnya pengembangan kemampuan riset. Di sisi lain, kondisi ini juga menyebabkan lingkungan masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kehadiran mahasiswa. Sehingga peran perguruan tinggi dalam memberikan solusi terhadap permasalahan sosial belum berjalan secara maksimal.
yaitu data pendukung. Rendahnya kebiasaan membaca masyarakat Indonesia lebih tergolong rendah. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 20,7% masyarakat yang rutin membaca buku setiap hari. Sementara itu, sebagian lainnya membaca secara mingguan, 22,3%, bulanan 246%, bahkan jarang 15,4% Good Start 2023. Minimnya pemanfaatan fasilitas literasi, pemanfaatan sarana literasi seperti perpustakaan dan taman bacaan masyarakat belum optimal. Hanya 44,56 siswa yang memanfaatkan perpustakaan atau TBM sepanjang tahun 2024. Pada jenjang sekolah dasar, angka ini bahkan lebih rendah, yaitu sekitar 37,31% Badan Pusat Statistik 2024. Keterbatasan bahan literasi anak. Bacaan di rumah lingkungan keluarga belum sepenuhnya mendukung perkembangan. Masih banyak keluarga yang belum mampu menyediakan buku bacaan anak di rumah. Selain itu, kebiasaan membaca bersama atau membacakan buku juga belum berkembang secara optimal atau Kompas 2024. Rendahnya kemampuan literasi siswa secara internasional. Capaian literasi siswa Indonesia masih berada di bawah standar global. Skor membaca Indonesia dalam PISA 2022 adalah 359, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 476. OECD 2002 tingkat. Hal ini menempatkan Indonesia pada peringkat bawah dibandingkan banyak negara lain. Rendahnya intensitas membaca masyarakat secara umum. Budaya literasi masyarakat masih lemah. Masyarakat Indonesia hanya membaca sekitar 6 buku per tahun. Perpustakaan Nasional 2023 rata-rata. Baik, kesimpulannya, program kerja bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kemampuan akademik sekaligus kepedulian sosial mahasiswa melalui kegiatan yang terencana dan sistematis. Program ini diharapkan mampu mengembangkan budaya penelitian, meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu, serta memperkuat kontribusi nyata kepada masyarakat. Dengan demikian, program kerja ini tidak hanya berfokus pada pengembangan internal mahasiswa, tetapi juga berperan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar secara berkelanjutan. Baik, di sini ada kritik dan saran, yaitu kritik keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program kerja, yaitu partisipasi anggota dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat masih rendah. Koordinasi antar penelitian dan pihak terkait belum berjalan secara optimal. Perencanaan program kerja masih kurang berstruktur dan belum sepenuhnya rinci. Evaluasi kegiatan belum dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Baik, isinya ada saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja. Diperlukan beberapa perbaikan sebagai berikut, yaitu pertama, meningkatkan sosialisasi program agar seluruh anggota memahami tujuan dan manfaat kegiatan. Dan yang kedua, yaitu menyusun program kerja yang lebih struktur, jelas, dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar panitia maupun pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif. Dan yang keempat, menambah kerjasama dengan pihak eksternal seperti instansi, komunitas, atau lembaga yang relevan. Dan yang kelima, yaitu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan serta memperbaiki pelaksanaan program di masa pendatang. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dari awal sampai terakhir, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.